Hari ini kita membahas tentang syuro. Apa itu syuro? Syuro berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi musyawarah. Jadi, musyawarah itu asalnya dari bahasa Arab yaitu syuro. Kemudian arti syuro itu sendiri yaitu adalah secara bahasa yaitu memaparkan sesuatu untuk mengambil sesuatu. Sedangkan secara istilah, para ahli fikih kontemporer mengartikan sebagai proses untuk menelusuri pendapat dari para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Berikutnya, konsep syuro dalam Islam. Syuro atau bermusyawarah ya. Konsep musyawarah sudah dikenal sejak lama, namun di dalam Islam musyawarah tidak dilakukan sembarangan, melainkan harus dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan pedoman agama Islam, yaitu Al-Quran, kitab suci kita, Al-Hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi, ijma, yaitu adalah kesepakatan para ulama, qiyas, yaitu adalah menghukumi sesuatu dengan menggambarkannya tentang apa yang terjadi di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Kemudian berikutnya adalah syarat-syarat syuro atau musyawarah di dalam Islam. Jadi di dalam Islam kalau mau bermusyawarah itu ada syaratnya. Setidaknya itu harus terpenuhi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya orang yang melakukan permusyawarahan itu yaitu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika orang itu tidak beriman, maka apa yang dihasilkan pasti tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jikapun itu sesuai, maka itu hanyalah sebuah kebetulan. Kemudian yang kedua yaitu adalah berpedoman kepada dasar agama Islam yaitu Al-Qur'an, hadis, ijtima, qiyas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga dilakukan para ahli atau menghadirkan orang yang ahli dalam bidangnya, ulama, kiai, ustadz, doktor, atau insinyur. Jadi, setiap orang bisa bermusyawarah, tapi ketika membahas suatu permasalahan yang mungkin di antara mereka itu tidak ada yang ahli, maka hendaknya menghadirkan orang yang ahli. Kemudian yang keempat, yaitu adalah mengutamakan kemaslahatan umat. Jadi untuk kemaslahatan umat atau untuk kebermanfaatan bagi orang banyak, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau kepentingan dari kelompok tertentu yang bermusyawarah. Kemudian yang kelima yaitu adalah meminimalisir kemudorotan atau kerugian. Jika suatu keputusan sudah diambil, maka hendaknya keputusan itu tidak merugikan banyak orang. Atau ketika ada yang merugikan, maka disedikitkan, diminimalisir. Kemudian yang keenam yaitu adalah memperhatikan adab-adab dalam bermusyawarah. Jadi ketika bermusyawarah di dalam Islam ada tuntunannya yaitu adalah perhatikan adab-adab dalam bermusyawarah, yaitu adalah tidak memaksakan kehendak sendiri, kemudian tidak gontok-gontokan, tidak menghujat, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Kemudian berikutnya yaitu adalah siapakah yang boleh melakukan syuro atau musyawarah. Nah, siapa yang boleh bermusyawarah? Pada dasarnya, setiap orang muslim atau muslimah diperbolehkan untuk bermusyawarah dalam segala urusan. Jadi kita semua itu boleh. Di sekolah boleh bermusyawarah dengan semua teman. Di keluarga boleh bermusyawarah dengan keluarga, di lingkungan juga boleh bermusyawarah. Namun hendaknya berpegang teguh kepada ajaran Islam sebagai dasar mengambil keputusan. Karena kita agamanya Islam, maka dasarnya sudah jelas. Misal untuk memutuskan suatu permasalahan, seperti misal di lingkungan kita ada orang yang mabuk. Ternyata orang yang mabuk itu adalah saudara kita sendiri. Sementara di dalam agama Islam mabuk itu tidak diperbolehkan. Minum minuman keras tidak diperbolehkan. Maka jangan hanya karena itu teman kita, akhirnya kita membiarkan atau mempersilahkan atau tidak melarang. Maka itu tidak boleh. Berikutnya, ada bahasan syuro atau bermusyawarah dengan orang kafir atau non-muslim. Bagaimana jika seorang muslim punya teman atau punya rekan kerja orang kafir atau orang non-muslim? Kafir itu bahasa Al-Quran ya. Yaitu adalah bagaimana? Boleh.
Dengan catatan seorang muslim harus tetap berpegang pada pedoman Islam. Jadi bukan berarti karena dia mungkin tidak tahu tentang Islam, ada sesuatu hukum yang di dalam agama dia diperbolehkan sementara di dalam agama kita tidak, akhirnya kita menggunakan dasar dari agama dia. Bukan seperti itu. Wah, di tempat dia itu diperbolehkan. Kalau di tempat kita tidak, ya sudah, karena lebih banyak mereka akhirnya kita menggunakan dasar mereka. Akhirnya kita melangkahi aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Justru cenderung kita menuju kepada sesuatu yang tidak diperbolehkan. Dalam hal bermusyawarah, biasanya di dalam musyawarah seseorang akan mengemukakan pendapat, ide, gagasan, konsep, dan disitulah ilmu seseorang itu biasanya muncul. Lalu bagaimana dalam kondisi tersebut? Apabila dalam bermusyawarah boleh seorang muslim mengambil ide, gagasan, konsep, ilmu dari orang kafir atau non-muslim selama maksud, proses, dan tujuannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, misal sedang bermusyawarah tentang untuk membuat obat corona. Ya, membuat obat corona. Tetapi ternyata cara yang dilakukan itu maksudnya sudah bagus untuk membuat obat corona, tapi ternyata proses yang dilakukan adalah, mohon maaf, mungkin dengan melakukan persembahan, tumbal, atau mungkin misal harus dengan menggunakan bangkai, atau mungkin harus menggunakan anjing atau babi. Ya. Maka itu harus diperhatikan. Tujuannya juga harus diperhatikan demi kemaslahatan orang banyak atau tidak. Jika prosesnya saja sudah diperhatikan tujuannya, apalagi kalau tujuannya adalah membuat obat dengan tujuan untuk apa? Untuk diperjualbelikan supaya menambah kekayaan, maka harapannya itu dihindari. Ya, jangan sampai seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jika ada sesuatu yang berbeda dan tidak menemukan titik temu, maka hendaknya diambil jalan tengah yang tidak mengubah prinsip ajaran agama masing-masing dengan tetap menjaga kedamaian dari kedua belah pihak. Ya, seperti yang kita tahu bahwa bagimu agamaku, bagiku agamaku. Kalau kita bermusyawarah tetapi ternyata tidak menemukan jalan temu untuk disatukan karena memang agamanya berbeda, maka ya tadi, ya, tetap jaga kedamaian, kita jalankan keyakinan kita masing-masing, tapi jangan sampai kita bermusuhan. Kemudian berikutnya yaitu adalah peristiwa dan teladan dari Nabi Muhammad SAW dalam bermusyawarah. Tentunya dalam hal bermusyawarah Nabi Muhammad senantiasa memberikan teladan, karena salah satu istri beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling gemar untuk bermusyawarah dengan sahabat dan dengan lain sebagainya. Beliau sering sekali bermusyawarah. Contoh peristiwanya yang pertama adalah Perjanjian Hudaybiyah tahun 628 Masehi antara Nabi Muhammad dengan kafir Quraisy. Apa yang terjadi pada waktu itu? 1.400 orang kaum muslimin berangkat dari Madinah untuk melakukan ibadah umroh ke Mekah. Tapi ternyata apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu ya sedang bersitegang dengan orang Islam. Akhirnya dihadang di tengah jalan, tidak sampai masuk ke dalam kota Mekah, meminta kepada orang-orang Islam, kepada Nabi Muhammad untuk tidak masuk dulu ke Mekah, tidak melakukan ibadah. Baru di tahun berikutnya mereka boleh melakukannya. Secara sederhana, secara yang kita pahami bahwa orang Islam waktu itu terugikan, ya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa beribadah, padahal jumlah mereka banyak. Padahal kalau mereka mau melawan, mungkin saja bisa menang. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menyetujui apa yang menjadi permintaan orang kafir Quraisy. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Alasannya kenapa? Karena memang Nabi Muhammad dan kaum muslimin datang dengan tujuan yaitu untuk beribadah, bukan untuk berperang. Maka mereka tidak membawa senjata apapun. Dan kemudian yang berikutnya adalah Nabi Muhammad menerima permintaan dari kafir Quraisy. Biarpun kafir Quraisy juga mungkin ada niat yang baik. Kenapa?
melihat kaum muslimin yang tidak membawa senjata, buktinya kafir Quraisy pun tidak langsung menghadang kemudian mengajak perang, tidak mengambil kesempatan. Maka Nabi Muhammad menyetujui itu demi kemaslahatan, kebermanfaatan dari orang banyak. Kemudian yang berikutnya contoh yaitu adalah musyawarah Nabi dengan para sahabat pada perang Parit atau Khandaq dan perang Badar. Pada perang Khandaq, kaum muslimin di Madinah itu mau digempur oleh orang-orang kafir Quraisy dengan koalisinya yang sangat banyak. 10.000 tentara mau menyerang Madinah yang mayoritas pada waktu itu banyak orang Islam. Jumlahnya sangat jauh berbeda. Akhirnya Nabi Muhammad mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah, kita mau pakai strategi apa? Nabi Muhammad memberikan peluang kepada para sahabat untuk mengemukakan pendapat. Akhirnya muncullah Salman Al-Farisi yang waktu itu dia berasal dari Persia. Yang pada waktu itu Persia adalah negara penyembah api. Sesudah dia masuk Islam, maka mereka bergabung bersama Nabi Muhammad di Madinah. Dan ketika menghadapi perang itu, Salman Al-Farisi memberikan sebuah pendapat, kalau gitu kita membuat Parit sebagai benteng pertahanan. Setelah ditimbang-timbang ternyata cocok. Kemudian Nabi Muhammad menyetujui. Apa yang menjadi dasar? Salah satunya adalah untuk meminimalisir pertumpahan darah. Karena pada waktu itu juga Madinah dalam kondisi yang kekurangan kekeringan, sehingga kalau misal mau perang maka perbekalannya harus lengkap, persenjataannya harus lengkap, dan lain sebagainya. Kemudian pada peristiwa perang Badar, suatu ketika Nabi Muhammad mengajak para sahabat ketika di medan perang Badar berhenti di suatu tempat. Kemudian ada salah seorang sahabat itu yang sebenarnya sangat tahu tempat itu, medan perang Badar itu bagaimana. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya engkau meminta kepada kami untuk berhenti di sini, itu sebenarnya karena wahyu atau karena pendapatmu? Kemudian Nabi Muhammad berkata bahwa sesungguhnya ini adalah pendapatku. Maka sahabat tersebut akhirnya apa? Memberikan sebuah pendapat. Kenapa? Kalau ini hanya pendapat Nabi Muhammad pribadi, maka dia punya hak untuk memberikan pendapat. Tapi kalau itu sudah menjadi sebuah wahyu, maka sudah sangat-sangat dipastikan pasti itu benar. Maka beliau memberikan pendapat bahwa hendaknya kita berhenti di tempat yang ada airnya, sehingga ketika kita berperang, maka kita dekat dengan air sehingga tidak cepat kelelahan. Akhirnya Nabi Muhammad menyetujui. Berikutnya adalah contoh lain dari ulama pendiri bangsa Indonesia dalam hal bermusyawarah terhadap orang yang mungkin bukan orang Islam, yaitu adalah tetap merangkul dan mengajak bermusyawarah umat yang beragama lain dalam mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia. Meskipun secara kuantitas, secara jumlah, tentunya penduduk Indonesia yang berjuang pasti beragama Islam. Makanya ada salah satu kelompok yang kemudian memberontak. Kenapa? Karena semua yang berjuang di negara Indonesia mayoritas Islam, maka kita harus menggunakan dasar hukum yaitu syariat Islam. Akhirnya muncullah kelompok DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Nah, tetapi pemimpin negara kita mengambil jalan lain, yaitu adalah dengan cara mengajak bermusyawarah kepada umat yang minoritas, mendengarkan apa yang menjadi pendapat mereka.